Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Saya menghimbau dan mengajak kita semua tetap percaya, teguh, kuat di dalam Kristus Yesus. Jangan meninggalkan imanmu, kepercayaanmu kepada Yesus dengan hal yang lain. Saya melihat banyak di luar sana orang Kristen, pendeta, misionaris, bahkan orang Kristen yang lainnya meninggalkan Yesus karena sesuatu yang menguntungkan pribadinya sendiri. Mengerikan, menguntungkan pasangan, keuangan, jabatan. Ketiga hal ini mereka berani mempertaruhkan iman kepercayaan kepada Yesus. Dia berani meninggalkannya karena hal ini. Mengerikan banget. Saya mau katakan, binasa hidupmu kalau kamu meninggalkan Yesus. Karena jelas Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah kebenaran. Dia mati buat saya dan saudara. Dia lepaskan kita dari maut. Kita memperoleh hidup yang baru bersama dengan Yesus di sorga. Sorga menjadi milik kita karena Yesus. Injil mutlak kebenaran. Injil sudah ada sebelum kitab-kitab lain ada. Saya akan menjelaskan dari abad ke abadnya. Kitab lain yang sudah ada itu tidak benar. Bahkan dia berani mengotak-atik Injil. Yang dimana Yesus sudah dinyatakan kebenaran, dia berani mengotak-ngatiknya. Ini mengerikan. Sudah jelas Alkitab itu sudah ada sebelum kitab-kitab lain ada. Bahkan sebelum Alkitab dikanonisasi, ajaran mutlak kebenaran Kristen sudah ada. Ditulis dalam bentuk lempengan batu, kulit binatang dan tulang dan lain sebagainya. Ukiran lain sebagainya itu sudah ada. Contoh kitab Mazmur yang ditulis oleh Raja Daud itu sudah ada pada abad 10 sebelum Masehi di Yerusalem. Apalagi kitab Pentateuch yang ditulis oleh Musa dan juga Musa menulis Torah sudah ada pada abad ke-12 sebelum Masehi. Itu sudah ada. Dan juga kita bisa melihat Injil turun kepada Yesus itu sudah ada pada abad pertama sesudah Masehi. Sudah ada. Bahkan muncul di abad-abad yang begitu jaraknya jauh banget. Yang dimana kitab selain Injil dia berani mengotak-ngatik kebenaran Kristus Yesus itu. Dia berani mengatakan Yesus bukanlah Tuhan. Dia hanyalah nabi biasa. Tetapi dia berani juga menulis padahal di situ ada Yesus bukan dilahirkan dari hubungan intim. Bahkan ajaran lain juga menyatakan bahwa Yesus tidak mempunyai bapa. Artinya apa? Dia bukan lahir dari hubungan intim. Dan silsilahnya jelas. Ketika Nabi Yesaya bernubuat akan lahir Mesias, anak manusia akan datang untuk menyelamatkan umat manusia. Makanya baca kitab Injil, baca kitabnya orang Kristen. Rendahkan hatimu, rendahkan sikapmu. Buka pikiranmu, baca saja, engkau akan mendapatkan sesuatu. Jelas Yesus adalah kebenaran. Kitabnya orang Kristen mutlak kebenaran. Kalau kitab yang lain hanya bisa mengotak-atik Injil. Keabsahan Injil menjadi tercoreng. Kenapa? Muncul kitab-kitab lain selain Injil. Udah jelas abadnya berbeda. Saya juga mau kasih tahu nih kepada kita semua yang berani mengotak-atik Injil, yang memalsukan Injil, binasa hidupmu. Iya, binasa hidupmu. Firman Tuhan berkata di dalam Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Alkitab adalah firman Allah, dan Alkitab adalah Allah sendiri. Siapa yang berani menjelekkan Alkitab, tanggung sendiri dosanya. Jangan berharap engkau masuk surga. Surga aja tidak bisa menerimamu ketika kamu berani mengotak-ngatik Injil, berani memalsukan Injil. Muncul ajaran baru selain Injil, sesat hidupmu, binasa hidupmu. Iya, firman Tuhan berkata, Tuhan berfirman, Yesus berfirman di dalam Matius 12 ayat 36 sampai 37. Perhatikan baik.
orang-orang murtad khususnya, perhatikan baik. Setiap kata sia-sia yang diucapkan oleh orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Jelas, kalau engkau meragukan Injil, engkau akan siap menerima hukuman. Apalagi kau berani menghina Yesus, apalagi murtad dari Yesus, kau tanggung akibatnya. Ini mengerikan, gak main-main. Filipi 2 ayat 10-11 mengatakan, suatu saat nanti setiap umat manusia akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, dan setiap lutut akan bertelut bahwa Yesus adalah Tuhan. Setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Tidak ada yang lain di kolong langit ini, tidak ada nama lain, Allah lain selain Yesus Kristus adalah Tuhan. Kalau ada yang masih meragukan, baca dulu, jangan komen dulu. Baca dulu. Baca dari segi Injil. Kalau lebih mau memastikan lagi, baca juga dari segi kitab yang lain. Kan cukup sangat aneh. Di luar Injil ada kebenaran baru. Apalagi di kitab yang lain menulis di hari penghakiman nanti Yesus yang menghakimi. Yesus yang juga bisa melakukan mujizat. Yesus juga yang lahir tanpa hubungan intim. Itu kitab lain loh mengatakan seperti itu. Dan dikuatkan, ditegaskan di dalam Injil. Tidak dipotong-potong. Tidak diragukan lagi, tidak diotak-atik. Justru kitab lain yang mengotak-ngatik. Sehingga Yesus dinyatakan hanyalah manusia biasa. Bahkan dia hanyalah seorang nabi. Ini mengerikan. Tidak ada nabi lain selain Yesus yang bisa melakukan mujizat. Orang mati bangkit, orang sakit sembuh. Dan tidak ada nabi lain yang lahir bukan dari hubungan intim selain Yesus. Makanya kitab lain juga berani mengatakan Yesus bukan lahir dari hubungan intim. Makanya dia dikatakan tidak mempunyai bapa. Mana ada nabi lain. Dan silsilah Yesus juga jelas. Baca Injil Matius. Dan ayat 1, pasal 1 sampai pasal 2. Baca dulu, jangan komentar yang aneh-aneh. Binasa hidupmu kalau kamu berani mengotak-atik Injil, meragukan keabsahan kebenarannya. Iya. Ini mengerikan sekali. Kalau kita berani menjual iman kepercayaan kita kepada Yesus dengan hal yang lain, binasa hidup kita. Ya. Dulu kita manusia berdosa. Begitu banyak dosa kita. Alkitab mencatat upah dosa ialah maut. Harusnya maut menjadi milik kita, tapi karena kasihnya yang besar, Yohanes 3:16, dia mengaruniakan anak yang tunggal. Yesus dia turun tinggalkan tata yang mulianya, menjadi sama seperti manusia. Dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, menjadi teladan buat saya dan saudara. Yang dimana nubuat oleh nabi-nabi pada dahulu yang hanya bisa menebus dosa manusia, hanyalah manusia yang tidak berdosa, tidak bercacat. Itu Yesus. Saya menghimbau sekali lagi, setiap umat percaya, jangan pernah meninggalkan Yesus. Tetap kuat, tetap teguh di situasi apapun. Mungkin engkau menderita di dunia fana ini, engkau akan sukacita di kekekalan nanti. Karena Yesus telah menjamin hidupmu dan telah memberi sorga untukmu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. See you.